teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia walaupun di masa pandemi COVID-19. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian baca pada judul di bawah ini dan deskripsi, kita akan berbincang-bincang bersama salah satu mahasiswi berprestasi dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Mahasiswi ini berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun sebelum itu, bagi teman-teman semua jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan pastikan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Selamat menonton dan enjoy! Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Monica Maria Rosarini. Di podcast aku kali ini aku kedatangan bintang tamu nih. Jadi di video awal kan aku sudah menyampaikan bahwa bintang tamu kali ini merupakan seorang mahasiswi berprestasi dari Universitas Sanata Dharma, Prodi PBSI. Nah, mungkin halo Kak Anin. Halo. Nah, teman-teman, ini dia bintang tamu di podcast aku kali ini. Nah, mungkin sebelum kita berbincang-bincang, Kak Anin bisa memperkenalkan diri dulu nih, biar teman-teman semua pada tahu gitu. Boleh, Kak? Oke, perkenalan nama, pasti udah tahu ya. Nama saya Anindya Widya Damaris. Terus tempat tanggal lahir Klaten 22 Desember 1998. Terus saat ini berada di semester 8 Prodi PBSI Universitas Sanata Dharma. Terus apa lagi, Dek? Biasanya dipanggil dengan apa sih, Kak? Biar lebih akrab. Oh, biasanya dipanggil dengan Anin aja. Anin. Oke, Kak. Kesibukannya apa nih, Kak, saat ini? Sibukannya pertama kuliah ya, karena semester 8 ini masih kuliah teman-teman. Walaupun mata kuliah pilihan, tapi ya beberapa sih masih kuliah. Terus kedua, ngerjain skripsi itu pasti di semester akhir. Terus yang ketiga, kesibukan saat ini bantuin di sekretariat PPG-nya Sadar teman-teman. Gitu sih. Oke, Kak. Nah, jadi aku sudah menyiapkan ada beberapa pertanyaan yang pastinya mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, karena kan di awal aku sempat bilang bahwa Kak Anin ini merupakan seorang mahasiswi berprestasi. Nah, mungkin aku ingin bertanya nih, Kak, selama Kak Anin menjalani perkuliahan di Universitas Sanata Dharma, apakah Kak Anin pernah mengalami kesulitan atau masalah terbesar yang pernah Kak Anin hadapi, dan bagaimana sih cara Kak Anin mengatasi permasalahan tersebut gitu, Kak? Oke, masuk ya suaraku? Suka. Oke, kalau kesulitan terbesar itu kalau menurutku setiap apa yang kita ambil itu pasti ada plus minusnya teman-teman. Ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, kesulitan terbesar itu kalau bagi aku ya dalam kuliah itu udah kesulitan terbesar aku. Jadi bagaimana kita harus bertanggung jawab, bagaimana kita harus mengatur waktu, terus habis itu juga menyisihkan, kalau anak kos nih ya, menyisihkan uang untuk gimana jajan, gimana buat ngeprint dan lain sebagainya. Nah itu kalau menurutku udah suatu kesulitan sih. Dan dari kesulitan itu kita juga bisa berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih dewasa, seperti itu. Jadi kalau kesulitan terbesar buat aku itu di bagian ekonomi juga teman-teman. Jadi dulu pernah sempat aku mau nggak lanjut kuliah karena emang bener-bener berada di apa ya, ekonomi orang tua sedang nggak baik, terus susah cari uang juga. Tapi akhirnya ketika kita mencoba buat apa ya, berserah sama Tuhan, terus mencari jalan, pasti Tuhan kasih kok. Dan waktu itu juga Tuhan kasih surprise buat aku, kalau emang jalannya aku buat kuliah ya udah. Terus habis itu Tuhan kasih aku dengan cara aku dapat beasiswa waktu itu, kayak gitu sih teman-teman. Oke, Kak. Nah, gimana nih teman-teman? Pastinya sangat menginspirasi sekali kan, padahal baru pertanyaan pertama nih. Nah, oke, kita masuk pada pertanyaan berikutnya ya. Nah, kan tadi aku sempat bilang bahwa ada satu kata yaitu prestasi. Nah, aku ingin tanya nih, menurut pandangan dari Kak Anin sendiri, prestasi itu
apa sih, dan apakah prestasi itu selalu berkaitan dengan bidang akademik saja. Nah, karena kan kalau biasanya teman-teman di luar sana tuh kayak menganggap prestasi itu selalu berkaitan dengan akademik saja gitu. Gimana, Kak? Kalau menurutku prestasi itu adalah sebuah achievement, teman-teman. Jadi apa ya, setiap dari kita kan kita memiliki kapasitas sendiri, kita memiliki kemampuan dan memiliki skill, hobi bahkan. Nah, prestasi itu achievement dari sesuatu yang kita tingkatkan. Misalkan nih, kalau aku memiliki hobi atau bakat di bidang nyanyi, terus bagaimana aku biar dapat prestasi? Nah, makanya dari itu aku mencoba untuk meningkatkan nih, membuat progres dari diriku sendiri. Oh, aku biar berprestasi itu aku ikut lomba, aku ikut segala hal yang aku bisa lah. Nah, dari situ secara langsung, secara otomatis lah itu pasti prestasi itu mengikuti proses kalian. Jadi kalau kalian punya hobi, punya bakat, tapi cuma di rumah aja, cuma berangan-angan, aku pengen ya berprestasi di kampus, tapi nggak ada action, itu sama aja teman-teman. Jadi prestasi itu sebuah achievement tadi. Dan menurutku kalau prestasi itu nggak hanya di bidang akademik teman-teman. Prestasi itu banyak sekali, bahkan seorang chef misalnya, seorang chef aja bisa berprestasi kalau dia menekuni bidangnya. Seorang yang mungkin kita anggap sepele atau apa gitu, satu yang misalkan penulis, ya hobiku cuma bisa nulis ya, tapi kalau ketika kalian menekuni itu, misalkan membuat buku, membuat apa gitu, nah kalian juga bakal mendapatkan prestasi itu. Jadi prestasi itu nggak cuma di bagian akademik sih menurutku, karena orang-orang kan beda, bakatnya beda, yang hobi yang dia miliki beda, gitu sih, dan itu dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin kita akan masuk pada bagaimana tahapan atau proses yang dilewati dan dilalui oleh Kak Anin selama menjalani proses seleksi mahasiswi berprestasi di Universitas Sanata Dharma, Kak. Kalau dulu menjadi mahasiswi berprestasi itu pertamanya nggak nyangka teman-teman, karena kan awalnya aku tuh ikut lomba paduan suara, dan itu tingkat internasional ya. Terus juga beberapa kegiatan sih yang aku ikutin di prodi, di univ, kayak lomba-lomba gitu. Nah, aku ikut aja. Terus tiba-tiba waktu itu aku sama temenku di satu prodi dipilih sama Pak Danang dan Bu Risya untuk maju mewakili prodi di tingkat universitas. Nah, terus aku ya ikut-ikut aja, disuruh bikin CV, disuruh menjawab pertanyaan, kayak gitu kan. Terus habis itu setelah dipilih ternyata aku yang kepilih, terus maju ke universitas. Nah, habis itu dari universitas dites teman-teman, dites, ditanyain pengalaman yang paling berharga di kuliah tuh apa aja, terus dites pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris, kayak gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya gampang-gampang sih menurutku, tapi ya tetap harus fokus, tetap harus meningkatkan kapasitas diri sendiri. Dan waktu itu juga disuruh nulis artikel tentang Sustainable Development Goals. Jadi kayak bagaimana cara meningkatkan ekonomi, pendidikan di era yang ke abad 21 ini, kayak gitu sih. Terus habis itu ya udah, terus terpilih jadi mahasiswi berprestasi, runner up sih. Oke, itu pastinya pengalaman yang sangat luar biasa ya, Kak? Betul, sangat luar biasa dan tidak terpikirkan sebelumnya, kayak tiba-tiba gitu loh, kaget loh, kok aku, tapi ya puji Tuhannya, Tuhan kasih jalan itu sih gitu. Oke, Kak. Nah, gimana nih teman-teman? Pastinya menarik kan sharing dari Kak Anin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah ada seseorang nih yang memotivasi kakak untuk berani mengikuti seleksi mahasiswi berprestasi? Seseorang gitu, mungkin seseorang yang spesial gitu, Kak. Ada sih, jadi seseorang yang paling spesial itu adalah bapak saya. Jadi pertamanya saya tuh kayak nggak yakin gitu loh, kayak diri saya ngomong ke bapak, Pak, beneran nggak sih aku maju mahasiswi berprestasi? Padahal kan kalau kita lihat
diri sendiri nih ya, bukan menilai orang lain. Kan kadang kita menilai diri sendiri itu kayak, alah aku tuh cuma apa sih kayak gitu loh. Aku tuh cuma dibanding teman-temanku tuh masih kurang, masih jauh gitu loh. Tapi bapakku bilang, Tuhan udah beri kamu kepercayaan ini, Tuhan udah beri kamu kesempatan ini, kenapa nggak kamu lanjutkan? Kenapa kamu malah mengira bahwa kamu tuh rendah dibanding teman-temanmu? Ya udah, habis itu aku ya udahlah, ikutin alurnya aja, pasti juga bisa, kayak gitu sih. Jadi bapakku itu adalah seseorang yang sangat-sangat memotivasiku dari awal aku kuliah sampai saat ini. Dan walaupun dulu aku kuliah sempat nggak mau kuliah itu, terus bapakku bilang udah nggak apa-apa, dijalanin aja, pasti juga ada jalannya. Dan benar, Tuhan selalu kasih jalan buat orang-orang yang berserah dan berjuang seperti itu. Oke, Kak. Nah, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi teman-teman, mungkin tadi sharing-sharing dari Kak Anin juga pastinya sangat memotivasi kita ya. Jadi untuk selalu bersemangat dalam berkuliah. Nah, mungkin terakhir nih Kak, pesan dan harapan yang ingin Kakak sampaikan buat teman-teman di luar sana, dan mungkin khususnya bagi teman-teman yang ada di Prodi PBSI yang nanti mungkin nonton nih video ini. Apa sih Kak pesan dan harapannya? Pesan dan harapan buat teman-teman, jangan malu dan jangan takut untuk mencoba. Jadi selagi kita mampu, apalagi mahasiswa nih ya, kan banyak banget kayak kenalannya, kegiatan-kegiatannya, terus apa misalkan yang kegiatan di luar prodi mungkin juga bisa di luar univ. Nah itu jangan sampai kelewatan jangan sampai kelewatan untuk diikuti teman-teman. Jadi berani mencoba, buat pengalaman yang sangat menarik nih, nggak efisien ya. Bikin pengalaman yang berwarna, apalagi mahasiswa kan. Kayak gitu sih. Terus habis itu jangan pernah minder sama diri sendiri. Kalau kita minder nggak ada habisnya teman-teman. Kita pasti punya kekurangan dan orang lain pun juga punya kekurangan. Tapi bagaimana dengan kekurangan dan kelebihan kita itu menjadikan kita wah di mata orang. Tapi nggak boleh sombong juga, harus tetap rendah hati, terus harus tetap menjaga diri sendiri untuk bisa membawa diri, gimana kita bisa menjadi mahasiswa yang prestasi, bagaimana kita menjadi mahasiswa yang harus taat sama dosen, kayak gitu. Jadi ya, jadilah diri kalian sendiri, jangan takut, jangan malu untuk mencoba. Kalau di masa pandemi ini ya, cari-cari aja kegiatan, jangan cuma di rumah scroll HP, kan sekarang kuliahnya online apalagi kan, mageran. Terus kalian kegiatan aja, jangan takut, jangan takut untuk melakukan apa yang menurut kalian itu bagus dan berpotensi untuk mengembangkan bakat kalian menjadi suatu prestasi itu tadi. Gitu. Oke Kak, nah teman-teman tidak terasa nih kita udah sampai di penghujung bincang-bincang. Jadi aku mau ucapin terima kasih buat Kak Anin yang sudah mau meluangkan waktunya walaupun pastinya sibuk sekali. Dan untuk teman-teman semua, semoga podcast ini bisa membawa manfaat. Nanti kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi terima kasih buat Kak Anin. Ya, sama-sama. Semangat. Iya.